Di hari kiamat kita akan mendapatkan ujian dengan 4 soal. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang tanggung jawab hidup manusia di dunia. Ibu-ibu mesti pengen punya suami yang tanggung jawab, betul Bu? Mesti kalau pengen punya mantu, mesti mantu yang tanggung jawab. Punya anak yang tanggung jawab. Bapak-bapak pengen punya istri yang tanggung jawab. Kita hidup di dunia juga harus bertanggung jawab. Allah suka, Allah ridho pada orang yang tanggung jawab. Ada 4 hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Besok di hari kiamat diuji. 4 hal itu apa aja Pak? Ada dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Nah, moga kita lihat disimak nggih Pak nggih. Itu Rasulullah ngendika, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umurihi fi ma afnahu wa an jasadihi fi ma ablahu wa an ilmihi madza amila fi wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Di hari kiamat kita akan mendapatkan ujian dengan 4 soal. Satu apa di situ Pak? 1 umur, 2 jasa, 3 ilmu, 4 apa? Harta. 1 umurnya. Ditanya besok yang pertama, umurmu untuk apa sampai umurmu habis. Dari kita balik sampai akhir hayat kita itu umurnya untuk apa? Itu soal yang pertama. Nah, jenengan sekarang ditanya, umur panjenengan sampai hari ini paling banyak untuk apa Pak? Ngalas. Apakah ngalas itu tidak bernilai ibadah? Jenengan ngalas juga bernilai ibadah. Ada ibadah yang khusus, sholat, puasa, itu ibadah khusus. Tapi kalau jenengan ngalas, yang ibadah Pak. Jadi apapun perbuatan yang tidak melanggar syariat, melanggar aturan agama, dilaksanakan dengan baik, dengan niat yang baik, itu akan menjadi sebuah ibadah. Berarti jenengan ampun kesupen benjang menawi bari tengalas bismillah. Jangan lupa nih Pak nggih. Jadi ini kok Pak, ini akan ditanya umur mungkin ngantek-entek dinggo ngopo. Usahakan bapak-bapak semua itu diniatkan ibadah. Bapak-bapak nyambut damel dari pagi sampai sore diniatkan ibadah. Berarti paling gampil, jangan lupa ketika kita mau berbuat apapun membaca bismillah, maka akan bernilai ibadah. Niatkan karena Allah. Oh, aku sebagai seorang suami punya tanggung jawab terhadap istri. Aku kudu ngopeni bojoku anakku golek pakan, golek pangan kok pakan. Nek pakan iki sapi Pak nggih. Lah, bapak-bapak juga begitu. Golek pakan sapi iki yang ibadah, Pak, tapi jangan niatnya baik. Itu yang pertama umur. Kita satu. Yang kedua, kita akan ditanya badan kita ini jasadihi awake dhewe iki sampai besok entek, sampai meninggal itu dienggo ngopo, Pak? Kesehatan kita. Kalau saya tanya bapak di sini paling banyak menghabiskan waktu badan kita untuk tengalas. Iso tak susul Pak, lo tak tengalas dia. Yang ketiga, ilmunya, wa'an ilmihi, ilmunya. Panjenengan punya pengetahuan, punya ilmu itu digo apa? Diamalkan atau enggak? Ibu-ibu bapak jangan dikira yang namanya ilmu itu wah ilmu matematika, filsafat, geografi, fisika, enggak. Ilmu apapun yang itu bisa membawa kemanfaatan, diamalkan atau tidak. Saya sering berikan contoh ngeten Bu, ibu-ibu, ketika panjenengan ibu-ibu itu punya ilmu nyambel, diajarkan datang putra-putri nipun. Putra panjenengan
yang putri itu diajari nyambel. Kemudian besok dia ngajari anaknya meneh. Napa dia amalkan untuk menyenangkan suami, menyenangkan anak. Panjenengan ilmu itu akan dipertanggungjawabkan. Biar kowe iso nyambel tuh kula ngajari anak kula, anake iso nyenengke bojone, nyenengke anake, jenengan dapat pahala jariyah, yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Setiap anak nyambel nggo nyenengke bojone, nyenengke anake, jenengan dapat pahala. Nah, yang keempat, dari hartanya. Bondone awake dhewe iki, kalau untuk harta pertanyaannya dua. Pertanyaannya dari mana? Jadi pertanyaan untuk harta itu dua. Kamu dapat dari mana? Kamu pergunakan untuk apa? Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang umur. Jadi ketika kita punya kesempatan, kerjakan sekarang, Pak. Ya, ketika kita ditanya umur kita jawab. Jawabannya itu tidak hanya kata-kata, Pak. Nek guru digarap orang ngomong, gitu. Ada seorang guru, iki aku di soal papat, tolong dijawab. Ya Bu, meneng wae. Dijawab, ditulis. Kebanyakan orang rugi. Itu ada dalam surat Al-Asr. Bisa dibaca, Pak? Mari kita baca bareng-bareng Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di surat Al-Asr ini, waktu ini kebanyakan orang rugi, Pak. Illa, kecuali. Nek di belakang kecuali, di belakang illa, mesti jumlahnya jauh sedikit, Pak. Kalau yang namanya perkecualian itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Kalau Allah berfirman, semua orang dalam hal menggunakan waktu itu merugi, kecuali berarti jumlahnya mengsidik, Pak. Kita memang harus berlomba. Kecuali siapa yang tidak merugi? Satu, orang yang beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, saling menasihati. Mau memberi nasihat, mau diberi nasihat. Jadi kita menghabiskan umur yang pertama untuk beriman, Pak. Kita usahakan hari-hari kita selalu berusaha maksimal berprasangka yang baik pada Allah dengan kita membaca Subhanallah. Ini saya sudah menyampaikan di beberapa masjid, Pak. Jadi ada amalan yang mahal, Pak, harganya, Pak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa? Coba baca. 1, 2, 3. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Apa ngendika? Kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua ucapan yang jika diucapkan mudah di lisan, ringan di lisan, kemudian akan menambah berat timbangan amal baik kita besok ketika hari penghitungan. Dan yang ketiga, jadi kita itu kalau mau menasihati juga mau dinasehati. Bisa menjadi pembicara yang baik, bisa menjadi pendengar yang pertama. Yang kedua, jasad kita, fisik kita. Kita akan ditanya, awakmu nggo ngopo? Ini tadi dalam hadis ini, Pak. Apapun yang kita lakukan bernilai sedekah. Membantu orang, kalau ada teman mau naik kendaraan kemudian susah menaikkan barang, itu kita bantu, itu juga sedekah, Pak. Kalimatut thayyibah sedekah. Jadi di hadis ini yang saya sampaikan itu adalah apapun yang kita lakukan kita dinilai oleh Allah sebagai sedekah. Makanya Bapak sekalian, maka jenengan harus banyak berbuat ini. Misalnya setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. 1, memisahkan antara dua orang yang berselisih. Yang kedua, menolong seseorang naik ke atas kendaraan
atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan adalah sedekah. Misalnya ada jenengan ibu-ibu mau dari rumah mau ke sekolah ngantar anaknya, repot banget gawe oke, kemudian jenengan bantu anak iki dijunjungke. Niku namanya sedekah. Semudah itu. Apalagi yang lebih dari itu. Kemudian berkata yang baik juga sedekah. Setiap langkah kita menuju tempat sholat sedekah. Menyingkirkan rintangan dari jalan sedekah. Jadi jenengan apabila parkir mobil, parkir motor Pak, jangan sampai mengganggu orang. Jadi kita cuma ono waktu nyingkir kewe itu sedekah. Setiap apa yang kita lakukan dengan badan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ilmu. Kita setiap pagi ada doa. Mari kita doa yang pagi ini Pak. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sudah ada Pak, tolong setiap pagi dibaca ya. Karena ada hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah memberikan contoh setiap pagi baca itu. Dari habis subuh sampai jenengan menjelang zuhur dibaca itu. Kalau slow dibaca. Ya Allah, berilah aku ilmu yang manfaat. Berilah aku rezeki yang baik dan berilah aku kesempatan untuk bisa beramal soleh yang diterima. Jadi setiap pagi kita mintanya itu Pak, kita minta ilmu yang manfaat. Ilmu yang masuk ke otak kita yang manfaat. Apakah ada ilmu yang gak manfaat? Banyak sekarang. Kedua, minta rezeki yang baik, thayyibah. Rezeki yang baik itu halal, manfaat, barokah. Halal cara mencarinya, halal bentuknya. Kedua, manfaat, bisa mencukupi kebutuhan diri. Yang ketiga, barokah. Barokah itu bisa menjadikan kita lebih baik. Paling enggak kalau rezeki yang manfaat, yang barokah itu kita suka berbagi. Kok kita punya barang kok suka berbagi, itu berarti rezeki itu barokah. Dan Allah akan mengganti dengan yang baik. Ketika kita punya harta, yang harus kita nomor satukan adalah membayar untuk yang wajib. Misalnya bayar hutang, itu wajib. Yang kedua, kepedulian. Oh, aku kudu nulung wong, kudu bantu ini itu. Saving, nabung. Yang terakhir baru tentang kesenangan. Ibu bapak yang hormati, monggo 4 soal menikah. Kita siap dari sekarang